Oke, video tutorial kita kali ini akan membahas masalah user defined function ya teman-teman. User defined function sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa function itu kita buat sendiri, tidak bawaan dari PHP. Kita buat saja file barunya di folder PHP dasar ini. Saya buat file baru, saya buat namanya user function misalnya gitu ya. .php. Nah, selanjutnya di sini saya buat PHP-nya seperti ini. Sebelum teman-teman membuat user defined function, artinya teman-teman sebelum membuat fungsi tersendiri, fungsi yang teman-teman buat sendiri, teman-teman harus mendefinisikan fungsi tersebut. Berbeda halnya dengan kita menggunakan fungsi bawaan PHP, kita tidak perlu lagi mendefinisikannya karena PHP sudah mendefinisikan fungsi tersebut. Nah, saya buat seperti ini, kemudian saya buat HTML ya. Di sini saya buat misalnya belajar user define function. Oke ya. Kita buat di situ, kemudian di antara body ini kita buat misalnya H1 selamat datang di website kami, user kita buat ya, baru H1 seperti ini. Oke, kalau kita jalankan, klik kanan, kita jalankan di browser ya. Kita ketikkan di sini localhost PHP dasar ya, enter. Ini ya, function user function ini. Kita klik, maka akan tertulis di sini selamat datang di website kami, user. Nah, nanti saya akan mengganti, misalnya otomatis ya, selamat datang ini menjadi selamat sore atau pagi atau siang ya. Nah, di sini usernya ini nanti nama ya. Nah, kita akan ganti itu nanti. Tapi sebelumnya yang perlu teman-teman ketahui, kita harus definisikan functionnya terlebih dahulu. Maka kita definisikan functionnya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah function. Kemudian sebutkan nama functionnya apa. Maka karena kita membuat sendiri nama functionnya, maka saya buat nama functionnya misalnya hi ya, seperti ini saya buat. Kemudian dibuat kurung buka dan kurung tutup seperti ini. Kurung buka dan kurung tutup, di antara kurung buka dan kurung tutup ini nanti akan kita berikan parameter yang berupa variabel ya. Kemudian kurung siku seperti ini. Selanjutnya biasanya kalau function itu ada nilai yang dikembalikan, biasanya sih, maka kita gunakan return ya untuk mengembalikannya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian nilai yang kita kembalikan misalnya ini, maka nanti ini akan kita hapus, maka kita letak di return tadi. Maka kita tulis di sini return selamat datang di website kami, user, seperti itu ya. Nah, kemudian jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Maka yang ini kita hapus, kita panggil dengan perintah PHP. Kalau kita ingin memanggil functionnya ini, kita langsung panggil functionnya, misalnya kan kita letakkan di sini ya. Kita letakkan di sini, kita tulis langsung apa yang terjadi, kita sebutkan hi langsung gitu ya. Nah, hi, jangan lupa dikasih PHP-nya ya. Nah, seperti itu, hi. Seperti ini ya, ada kurung pembuka dan kurung penutupnya, titik koma. Oke. Kita simpan, Ctrl S, lihat hasilnya apa yang terjadi. Tidak ada isinya ya teman-teman, kosong. Itu disebabkan karena teman-teman masih menyimpan nilainya saja,
belum ditampilkan ke browser, maka teman-teman harus tampilkan ke browser. Caranya biasanya kita gunakan echo. Seperti itu ya. Kita lihat hasilnya. Nah, selamat datang di website kami user. Nah, di sini echo ini bisa kita ganti ya kan. Masih ingatkan pelajaran yang lalu teman-teman? Bisa kita ganti dengan sama dengan seperti ini. Jadi tanda tanya sama dengan hi seperti ini. Jadi PHP-nya kita hapus, kita ganti dengan sama dengan. Hasilnya akan sama. Ya kan? Oke. Nah, sekarang usernya ini kita ganti dengan nama. Terserah apa nanti namanya ya. Misalnya namanya nama Lukman, John, ya terserah ya nama apapun. Maka di sini harus kita beri parameternya. Parameter misalnya parameter nama. Seperti itu. Maka user yang ada di sini di return ini juga harus kita samakan dengan parameternya, yaitu parameter nama. Nama. Nah, selanjutnya di tanda kurung ini kita harus panggil $nama ini harus kita ketikkan. Nah, tadi adalah bentuk variabel, sekarang bentuk. Nah, di sini kita masukkan namanya ya, siapa namanya sebagai argumen. Tadi ini bentuk variabel, di sini argumen atau tulisan ya. Kita buat misalnya John Paul. Seperti itu ya. Makanya nanti hasilnya kita lihat, Ctrl S, kemudian kita lihat hasilnya. Selamat datang di website kami John Paul. Nah, seperti itu. Akan berganti dia dengan John Paul. Kemudian selamat datangnya ini saya akan coba ganti dengan waktu ya. Misalnya selamat pagi, selamat siang, sore atau malam. Maka itu saya cukup tambahkan lagi satu parameter di sini bentuk variabel, yaitu misalnya waktu. Nah, di sini selamat datangnya ini saya harus ganti sesuai dengan parameter ini, yaitu $waktu. Nah, di sini juga harus saya tambahkan argumennya, yaitu waktu, misalnya selamat malam. Seperti itu ya. Nah, urutan tidak jadi masalah ya teman-teman ya. Oke. Saya simpan, Ctrl S, kemudian kita lihat. Selamat malam di website kami John Paul. Maka yang tertulis adalah selamat malam. Seandainya salah satu argumen ini tidak saya tulis, nah, seperti ini John Paul aja. Nah, sementara di sini parameternya ada 2, di argumennya cuma 1. Nah, maka apa yang terjadi teman-teman bisa lihat. Maka dia fatal error. Dia tidak bisa ya, harus 2 parameter maka 2 argumennya. Nah, seperti itu. Maka untuk mengatasi ini teman-teman bisa kasih defaultnya. Misalnya seandainya tadi waktu yang tidak tampil, maka akan muncul nanti selamat datang di website kami. Namanya tertulis John Paul. Waktunya yang tidak muncul tapi menjadi waktu default, yaitu selamat datang. Maka di sini kita buat parameter waktu itu sama dengan kita buat defaultnya, yaitu datang, misalnya seperti itu. Kemudian nama itu defaultnya tadi kita buat misalnya user ya, user. Nah, seperti itu. Nanti kalau kita buat seperti ini pakai default, maka nanti di sini kan nggak ada waktunya, maka akan tertulis nanti defaultnya, yaitu datang. Kita lihat hasilnya ya teman-teman. Nah, selamat. Oh, ini ada salah nih, John Paul. User harusnya waktu ya, John Paul. Nah, di sini dia John Paul user.
harusnya selamat baru waktunya datang di website kami John Paul. Di sini dia selamat John Paul di website kami user ya. Agar tidak tertulis seperti ini John Paul ya, harusnya kita maunya selamat datang yang tertulis di sini. Ini usernya udah benar karena tidak ada parameter waktu di situ, maka dia tertulis John Paul. Yang dibacanya ini, dianggapnya ini adalah punyanya parameter waktu. Seharusnya tidak bisa seperti itu ya teman-teman, karena ini selamat harusnya datang ya. Untuk mengatasi itu, maka ini kita hapus saja, kita kosongkan aja, maka nanti secara default nanti dia akan baca ini. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, selamat datang di website kami user. Maka itu kita kosongkan seperti ini, artinya tidak ada argumen di sini. Nah, otomatis nanti kalau tidak ada argumen di sini, maka dia akan menjalankan parameter waktu yang default, kemudian parameter nama yang default. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jangan dibuat di sininya. Oke, saya rasa ini ajalah pembahasan kita tentang user defined function ya, function yang kita buat sendiri, bukan function bawaan PHP. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman yang baru bergabung. Bisa lihat tutorial kami yang sebelumnya ya tentang PHP. Nah, semoga tutorial ini bisa teman-teman gunakan nantinya. Jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang belum tahu ya, agar mereka tahu dan mendapatkan informasi yang sama dengan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.